Siapa di sini? Masih ada ngobrol. Siapa ya? Ayah, coba kamu dong. Kasih semangat dong. Saya lagi di sini. Ya, apa yang dulu ya dulu lah. Kasih semangat deh. Tapi masih itu ya. Aduh, kayaknya kamu udah waktunya gitu. Siapa di sini? Coba teman-teman yang pegang handphone kita masukin, kita mau datang ada Tuhan, masa ada Tuhan tuh main handphone gak ada ya? Terus buat Tuhan ya? Setuju? Setuju? Yuk berdiri dong. Selfie kanan, katakan, lu cantik dan ganteng hari ini. Kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini bro. Kamu ganteng bro. Tuh, kamu ganteng. Oke. Di sini siapa yang siap menjadi orang tua? Angkat tangan. Masa yang belum deh. Saya masih ngeliatin. Siapa yang siap menjadi orang tua ini? Angkat tangan coba. Wah. Semangat buat orang kita. Kita mau dekat kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau akan dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau terus dekat Kau Yesus. Katakan bersama-sama. Kasih berharga. Cintaku
Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat satu Yesus. Itu berkat Kau Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaan kami dari awal hingga akhirnya Yesus. Kau berkati buat teman-teman yang ada di perjalanan Tuhan. Kau timbakan mereka dengan selamat apa kesalahan apa Tuhan. Dan Kau berkati juga teman-teman yang melakukan online Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau semangat Tuhan, Kau menyala-nyala juga Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Selamat mengatakan, Amin. Siapa yang jawab kami Amin? Amin. Kita mengatakan, hari ini Tuhan sama matian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Semangat tadi masih sepi nih. Coba salah kok. Jangan berisi. Aduh, masih gimana tuh? Kira-kira 50 ya? 50 ya? Coba lagi dong, jadi masih semangatnya kita gagal kan? Berisi. Ayo, bisa. Dia Itu orang banget. aduh, ya. Coba buatkan teman bola. Boleh kanan lagi dia bola dulu ya. Coba ya. Yang ini dulu. Cici. Bisa. Ya. Tiga orang doang dari baru lagi kan. Coba aja ini. Musuh orang ini tahu apa? Cici. Dia tapi suara itu gimana? Coba Cici. Di sini percaya bahwa kita hebat tapi itu apakah sudah percaya? Belum semua ini. Percaya kalau kita hebat tapi cuma Hidup
Kita mau masuk ke rumah Tuhan, tanpa sudah dua, ada rencana kita mau mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa, jauh loh kita nanti ya. Tanpa sudah dua, kita mau masuk ke ruang Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, kami mau bawa kepada Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan berkiat Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus.
Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Cik. Halo semua. Semua sehat? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang putus? Ada yang putus? Oke, supaya tidak benar aman, aku mau ajak panggilin aku aja lah ya. Sosial. Aku mau ajak kita main games. Ini gamesnya asik banget. Mau enggak? Kalau enggak kita boleh. Ini gamesnya asik banget. Jadi aku dapat gamesnya itu pas kuliah. Emang boleh? Sangat bikin kaget. Jadi nanti gini, ketika aku bilang shalom, teman-teman jawabnya shalom juga. Ketika aku bilang selamat siang, teman-teman jawabnya selamat siang juga. Oke, siap? Kalau saya siang, selamat siang. Ya. Shalom. Selamat siang. Oke, kita buka kita. Kita di dalam
Yohanes 14 ayat 6. Itu gamesnya. Itu gamesnya. Yohanes. Yohanes 14 ayat 6. Kamu sih di bawah. Yang sudah dapat katakan, Yohanes 14 ayat 6. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita mau sama-sama baca. Yohanes 14 ayat 6. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Oke, semua boleh tampilkan slide-nya. Jadi judul yang akan abang aja deh. Abang sampaikan kepada kalian yaitu lupa dengan identitas. Yang mungkin teman-teman akan bertanya, apakah saya tema ini dengan aku? Nanti aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa kita ini anak muda kadang gampang sekali lupa dengan identitas kita. Jadi sebelum saya membahas teks ini, saya akan mau mendongeng. Jadi ada suatu kisah pada tahun 2080. Ada seorang pemuda namanya Simon. Simon ini baik, ganteng, imut. Bukan Simon. Bukan Simon yang disukai oleh teman-temannya. Simon. Dan Simon ini dia cinta Tuhan. Dia suka sekali baca Alkitab, suka doa, suka menolong teman-teman yang kesulitan. Simon juga dia tahu identitasnya, dia tahu tujuan hidupnya. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidupmu, Simon dengan mudahnya menjawab. Simon juga tahu prinsip hidupnya, dia tahu cita-citanya ke depan, dia tahu maksud Tuhan atas hidupnya. Tapi suatu kali Simon ini kena masalahnya kompleks, banyak. Dan suatu kali ketika dia mengalami masalah, dia duduk tenang dalam keheningan dan mulai bertanya, Tuhan, apa maksudnya Tuhan ciptakan saya di dunia ini? Kenapa saya ada di dalam dunia ini? Apa tujuan saya? Simon yang awalnya tahu dengan identitasnya, tiba-tiba lupa semua. Dia awalnya tahu tujuan hidupnya, lupa dengan masalah yang dia alami. Teman-teman, kadang-kadang kita juga sama kayak Simon. Kita, aku, kamu, dan sebagainya. Ya, kita yang awalnya tahu dengan identitas kita. Kita tahu kita ditebus oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita apa lagi? Kita anak Tuhan. Kita imam Dei, kata Alkitab. Tapi ketika ada masalah ya, semua itu lupa seketika. Kita lupa kalau kita ditebus oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Atau mungkin kalau ditarik lebih jauh, ketika kita dihadapkan dengan apa yang namanya dengan nafsu duniawi, kita lupa dengan identitas kita. Tiba-tiba kita melakukan hubungan seksual mungkin. Tiba-tiba kita pakai ganja, gila dan sebagainya. Kalau itu ada sudah pengalaman. Iya. Kita nggak ada yang kebal dengan namanya nafsu duniawi. Kita anak muda lagi lagi berapi-apinya. Nonton video dewasa dan sebagainya. Kita yang awalnya tahu dari identitas kita tapi lupa seketika. Teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, kenapa? Coba lihat lagi yuk. Simon, lihat lagi. Tidur ya. Ayo, coba baca, sama-sama baca. Jadi yang dari pertanyaan, kenapa kita kadang bisa lupa dengan identitas kita?
Dan pertanyaan lanjutannya, bagaimana supaya kita nggak lupa lagi dengan identitas kita? Dan kita akan menemukan jawabannya lewat pembacaan yang kita baca barusan. Yesus bilang di Yohanes 14:6, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi pada saat ini, aku mau fokuskan pada bahasa aku adalah kebenaran yang Yesus sampaikan. Gimana lanjut? Ya, lanjut. Oke. Ya. Lanjut. Ya, yang sebelum kita tahu maknanya, yang menjadi pertanyaannya, apa itu kebenaran? Teman-teman tahu? Ada yang menjawab? Ada? Katakan. Apa itu kebenaran? Kenapa para filsuf, teolog itu menggumuli pertanyaan itu? Apa itu kebenaran? Dan mereka menggalinya, menuliskan banyak buku-buku untuk mengetahui, untuk mendefinisikan apa itu kebenaran. Saya lanjut. Ya, jadi aku akan kasih tahu mitologi Yunani mengenai Hades. Hades itu dunia mati. Hades itu bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab, neraka itu pakai kata Hades kalau bahasa Yunaninya. Ya, banyak sekali Alkitab kita memakai kata Hades. Dan itu membuktikan bahwa penulis Alkitab ini, yang menulis Alkitab kita bukan langsung Tuhan, langsung bijak Tuhan, tapi penulis Alkitab adalah rasul-rasul Kristus dan sebagainya. Jadi mereka itu sering mendengarkan, sering membaca mitologi filsafat Yunani. Lanjut. Ya, boleh bacakan kok apa itu? Konon berkisah Haris itu, kalau manusia pada waktu itu mati, kemudian mereka akan menyemplung ke bawah, ke dunia alam mati itu. Maka mereka akan berjumpa dengan sebuah realitas yang berbeda. Dan dalam realitas dunia orang mati itu ada 5 sungai. Jadi ketika mereka masuk, tentunya mati dulu kan, kita masuk, dan mereka akan menemukan sungai, 5 sungai yang akan kita bahas sama-sama. Saya lanjut. Nah, jadi itu, kalau teman-teman lihat, itu ada 5 sungai. Ada sungai Akhir. Yang ini kalau bisa lihat, nah ini kalau mereka minum di sungai itu, mereka akan akan mengalami kesedihan, sedih. Yang kedua, ini cukup aja. Yang kedua, sungai Kokitus, sungai ratapan namanya. Nanti bisa lihat. Yang ketiga itu sungai Plegetor, sungai api. Yang keempat itu sungai Lete. Lete itu sungai kelupaan, tidak kesadaran. Yang kelima itu sungai Styx, yaitu sungai yang paling panjang. Jadi, kenapa aku tunjukkan ini peta ini seperti ini? Sebab nanti ada kaitannya. Lanjut. Saya mau fokus pada sungai Lete. Ya, sungai Lete. Jadi sungai itu kelupaan, ketidaksadaran. Jadi ketika orang hidup sungai itu, memorinya lupa, mereka tidak ingat apa-apa, kayak terpisah dengan dunia yang sebelumnya. Jadi ketika Yesus bilang, aku adalah kebenaran di situ pakai kata aletheia, Lete. Lanjut, cepat aja. Aletheia. Jadi kan kalau misalkan asusila, itu artinya menolak,
menegasi susila, apalagi amoral, menolak moral. Jadi aletheia itu menolak kelupaan, menolak ketidaksadaran. Jadi ketika Yesus bilang aku adalah benar, aku adalah aletheia, dia sedang mengatakan aku adalah, ketika kamu datang kepada saya, engkau tidak akan lupa, engkau akan sadar, engkau tidak akan lupa lagi identitasmu. Jadi ketika Yesus bilang aku adalah kebenaran, itu enggak hanya sekedar kebenaran yang hanya kita pahami, misalkan kebenaran matematis 1+1 2, faktual yang fakta-fakta aja. Misalkan apa lagi, kebenaran afektif yang subjektif, kau cantik dan sebagainya, kebenaran apa lagi, moral, etis, membunuh dosa dan sebagainya. Tapi ketika Yesus bilang aku adalah kebenaran, Yesus mengatakan kebenaran teologis, kebenaran yang sakral, yang kekal, bahwa di dalam aku engkau tidak akan lupa dengan identitasmu, engkau tidak akan lupa lagi, engkau tidak akan lagi bertanya aku di siapa dan sebagainya. Jadi kebenaran yang dapat kita bahas kali ini sangat dalam. Teman-teman, apalagi kita anak-anak muda yang gampang sekali dengan lupa dengan identitas kita, kita yang kadang-kadang nggak tahu tujuan hidup kita, kita yang awalnya tahu dengan cita-cita kita, tapi ketika ada masalah lupa lagi. Lanjut. Iya. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini yang singkat sekali? Ketika Yesus bilang aku adalah kebenaran, aku adalah aletheia. Oke, lanjut. Ya, ketika kita ada masalah, ketika kita banyak pergumulan hidup, ketika kita mungkin diputusin sama cewek cowok kita, ketika orang yang kita kasih meninggal dunia, datang kepada Yesus, kita tahu nggak mudah kok menghadapi masalah. Kadang-kadang kita lupa semua. Apa yang kita baca tadi pagi, kita baca Alkitab, kita saat teduh, lupa semua ketika ada masalah. Tapi Tuhan bilang, datang sama aku, engkau tidak akan lupa lagi dengan identitasmu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Iya, kita mesti mengikuti kebenaran supaya kita nggak lupa lagi dengan identitas kita. Dengan apa? Ya, dengan saat teduh mungkin, dengan membaca Alkitab. Apalagi banyak hal yang kadang-kadang bosan lah setiap pagi, setiap siang mungkin baca Alkitab. Tapi aku mau bilang itu akan berguna ketika kita menghadapi masalah. Itu akan ingat kembali dan itu akan menguatkan kita dan kita tidak akan lupa lagi dengan identitas kita. Bahwa kita ditebus oleh Tuhan, bahwa Yesus sangat mencintai kita. Kita nggak ditinggalkan sendirian sama Dia. Jadi teman-teman hebat, maksudnya mau ibadah yuk, walaupun banyak yang nggak ibadah, itu memang agak bosan kadang seminggu sekali capek, tapi itu akan ada gunanya juga suatu kali. Lanjut. Dan aku mau ngajak kita baca Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 23. Baik ya. Pilih baca. Soal Alkitab ini pilih kita ya. Ini baca. Oh iya, silakan. Itu catatan yang 23. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya. Apa sih? Yohanes 8 ayat 32. Ya, ayat 32 kan? 32. Kamu sudah
Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Baca sekali lagi yang lebih kencang supaya Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan jadi kamu. Yesus bilang kamu akan dimerdekakan ketika kita tahu kebenaran. Kadang-kadang anak muda kan, saya mau bebas, saya nggak mau diatur, saya tidak suka orang tua saya ngatur, saya mau bebas. Tapi kadang-kadang kita kebebasannya itu lewat, gitu, nggak sesuai dengan apa yang sudah dipatokkan. Kita ya seks bebas atau sebagainya. Jadi memang kita sudah dikasih kebenaran, tapi jangan sampai kebebasan itu membuat kita lupa lagi dengan identitas kita, teman-teman. Amin. 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 Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir, jangan lupa dalam hubungan dengan Tuhan, lewat apa aja, lewat Alkitab, lewat doa dan sebagainya, dan itu akan mengingatkan kita, dan itu akan membuat kita tidak akan lupa lagi dengan identitas kita. Haleluya. Sudah? Nyanyi doa. Doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sangat baik. Ya Tuhan, kami kadang lupa dengan identitas kami. Kami kadang lupa bahwa kami anak Tuhan. Kami lupa kalau Engkau mengasihi kami. Kami kadang lupa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami juga manusia punya banyak masalah, punya banyak persoalan hidup, dan itu akan membuat, dan kadang itu membuat kami lupa dengan identitas kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami datang kepadamu, sebab ketika kami datang kepadamu, kami tidak akan lupa lagi. Kami kembali ingat dengan identitas kami. Tolong kami yang masih muda ini untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan lagi dong. Kita diajari tentang identitas kita. Jadi jangan lupa identitasnya ya. Kalau minggu lalu identitasnya apa? Siapa ya? Minggu lalu dikatakan bahwa kita adalah identitasnya kita apa? Kan tadi bilang aku ajaran kebenaran. Nah itu karena Tuhan itu kebenaran supaya kita nggak lupa identitas kita. Nah kalau minggu lalu identitas kita apa katanya? Ya kan sini. Minggu lalu kan kita apa? Ya kita adalah apa? Karena dia singgung tentang identitas, saya mau ingatin, kan? Bahwa identitas kita itu terang dan terang. Supaya nggak lupa identitasnya, ngapain tadi dibilang? Ya, belajar sama kebenaran. Siapa itu kebenaran? Selain Yesus kebenaran, coba buka satu ayat lagi. Yohanes 17 ayat 17. Ini Yesus yang bilang. Yohanes 17 baca satu ayat, baca sekali lagi. Yohanes 17 1, 2 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Kebenaran. Jadi supaya jangan lupa ingatan. Tadi katanya supaya jangan suka lupa, harus suka baca kebenaran. Kebenaran adalah Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi supaya nggak lupa harus suka baca firman, karena firman-nya adalah kebenaran, gitu ya. Maka kenapa suka lupa? Karena jarang-jarang baca Alkitab. Nah, kebenarannya adalah firman Tuhan. Iya. Oke ya. Jadi itu udah mantap tuh yang disampaikan. Jadi, itu tuh memang itu udah fakta. Kalau kita jarang baca kebenaran, maka kita akan lupa kebenaran dan kita nggak tahu apa itu kebenaran. Nah, Tuhan Yesus bilang, firman-Mu adalah kebenaran. Ya,
karena Yesus adalah jalan kebenaran. Oke, hari ini kita akan mengadakan perjamuan. Boleh dibagikan, yang mengurus boleh ambil. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, boleh dibagi. Kasih arok. Dapat arok. Ya, bagi. Ambil satu-satu orang. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Yesus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan lagi, ku telah mati. Biarlah pujian ini seperti kata-kata pujian ini diciptakan karena orang itu udah ngalamin, dia udah pernah hidup di luar Tuhan dan sekarang dia hidup di luar Tuhan. Ketika dia tulis lagu ini, dia benar-benar sudah merasakan dulu dia hidup di luar Tuhan. Dia bilang tadi semuanya sia-sia. Ada banyak hal yang dia lewati yang kelihatannya berarti, tapi pada kenyataannya, toh pada akhirnya nggak ada yang berarti. Dia bilang, Tuhan, ketika dalam Tuhan, dia bilang, Tuhan, saat ini hidupku aku taruh di mesbah. Itu sama kayak orang ini lagi persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia bilang, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Siang ini biarlah itu juga menjadi hal yang sama. Kita mau persembahkan hidup kita, hidupmu yang sekarang, apapun itu hidupmu. Kalau mungkin berpikir aku hidupnya nggak sempurna, nggak apa-apa. Aku hidupnya banyak kekurangan, masa laluku banyak yang nggak benar. Tuhan hanya minta kita kasih.
Orang ini tadi juga sama, dia juga lewat jalan yang sama. Ketika dia beri hidupnya, ternyata ada perubahannya. Semua kita boleh buka, dan khususnya boleh buka rotinya. Boleh buka rotinya semua, boleh angkat tangan. Boleh angkat rotinya di tangan-tangan. Ini roti biasa, ini tawar, nggak pakai ragi, nggak ada rasa itu roti. Ada maknanya. Sama seperti tubuh Tuhan yang bersih, suci, tanpa noda. Dia berikan kepada kita untuk apa? Supaya kita yang memang nggak bersih, kita yang banyak noda ini digantikan, digantikan oleh tubuhnya. Maka hari ini ketika kau makan ini roti, walaupun ini memang roti biasa, tapi dalam imanmu ini adalah tubuh Kristus yang sudah berkorban hidupmu. Tuhan Yesus di kayu salib, tubuhnya yang terpecah-pecah. Tuhan Yesus bilang gini, pada waktu dia besoknya mau disalib, besok dia mau disalib, dia bilang gini, malam ini, ketika malam dia bilang murid-muridnya, murid-muridku, hari ini dia bagi roti. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah terpecah-pecah bagi kamu. Buatlah ini sebagai peringatan anak-anak. Artinya ketika kita makan ini roti, ingat Tuhan udah berkorban buat kita. Gak main-main. Ini gak mau kosong, ini fakta, ini kenyataan. Maka hari ini engkau yang sudah memberikan hidupmu, makanlah roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mulai dibuka itunya, anggurnya, kasih di tangan kanan. Sama juga setelah dia pakai roti, dia kasih anggur. Dia bilang, minumlah ini sebagai tanda darahku yang tercurah untuk kamu. Dan besoknya kejadian, tubuhnya, saya sudah pernah bilang, dia pikir supaya pasti dia mati, tubuhnya apa, perutnya ditombak, dan semua cairan darah semua udah habis, sudah keluar, habis sama sekali. Jadi ketika Yesus dikubur itu sama sekali udah gak ada cairan, habis, termasuk terlebih darah. Jadi hari ini anggap itu, imani itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita minum ini adalah darah Yesus yang sudah tercurah. Minum dengan ucapan syukur, dengan perasaan syukur, dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah lambang korban Kristus buat kita. Mari minum dengan ucapan syukur. Boleh angkat pujian tadi. Untuk dalam hati sambil angkat pujian ini, kita tutup mata dengan sikap yang serius, dengan sikap yang sungguh-sungguh. Hanya kita dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Boleh angkat pujian ini. Dalam hati dan tinggalkan bilang semuanya sia-sia, yang tak berarti, yang ini
Sungguh-sungguh katakan bahagia hidup ini ku letakkan pada Kristus jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku lewati dan tinggalkan dariku. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada Kristus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kemudian Tuhan sebelum itu, Tuhan gerakkan hati saya begini. Kalau ada di antara kita yang pengen didoain, gak usah maju ke depan Bapak. Tapi kalau Tuhan rindu kau didoain, mungkin kau punya masalah. Apa aja masalahnya? Apa aja? Tuhan tahu nggak kalau dia punya masalah? Makanya siang hari ini Tuhan gerakkan hati saya. Kalau kau punya masalah, pengen di rumah. Semuanya di rumah. Nggak ada yang buka mata di kanan, nggak ada. Seminta kita sungguh-sungguh hargai Tuhan ada di depan. Yang pengen di rumah, yang pengen di rumah, boleh. Kau yang pengen di rumah, boleh. Ini sama Tuhan, bukan sama saya, sama Tuhan. Tuhan yang gerakkan hati saya untuk berbicara. Mari kamu muda, kalau hari ini kau pengen doa, kau punya pergumulan, kau punya masalah, apapun itu, mari kita sama-sama katakan sama Tuhan. Saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh kaum muda perilaku ini. Hari ini mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau lihat tangan mereka yang sedang terangkat kepadamu. Amin. Firman-Mu yang berkata, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kami nggak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Nggak ada tembok yang bisa memisahkan kami dengan Tuhan. Entah itu dosa kah, entah itu kesalahan kah, entah itu apapun. Kasih-Mu lebih besar dari semuanya. Mereka yang mengangkat tangan Tuhan sebagai tanda meminta tolong, memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang jadi masalah mereka, Kau tahu Tuhan, dan Kau punya cara, dan Kau selalu punya jalan. Engkau Allah yang tidak terbatas, dan Kau selalu punya cara dan tidak terbatas. Kuasa-Mu, tangan-Mu untuk menolong, menopang, menjamah mereka Tuhan, dan mereka bangkit bersama dengan Tuhan menjadi anak-anak muda yang berbeda dari yang lain, karena memang mereka milik-Mu. Mereka adalah cinta-Mu, kasih-Mu. Mereka hidup mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, yang kuliah, yang studi, yang belajar, yang berusaha, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka kekuatan melangkah menggapai masa depan yang sudah Kau bagikan bagi mereka, yaitu masa depan yang penuh harapan. Itu janji firman-Mu. Berikan mereka iman, bangkitkan Tuhan mereka berlari, berjalan terus maju kepada panggilan Tuhan. Di
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari, untuk siang hari ini. Ada banyak hamba yang bisa hadir. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir. Tuhan tolong kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan. Kalau ada yang malas, Kau jamah hati mereka. Sehingga kami berbalik Tuhan, dan kembali bergaya. Kalau ada yang sedang dalam masalah, Tuhan tolong membukakan jalan, sehingga mereka bisa menghadapi dan melewati masalah yang mereka hadapi. Baik itu masalah keuangan, masalah hubungan, pertemanan, apapun Tuhan. Masalah dengan orang tua, segala luka-luka batin, kekecewaan yang ada dalam hati anak-anak muda, kebencian, amarah, di dalam nama Yesus, kasih Tuhan melingkupi, membangun Tuhan, sehingga hati yang terluka menjadi tertutup oleh kasih Tuhan. Hati yang hancur dibentuk oleh kasih Tuhan menjadi hati yang lembut. Terima kasih untuk siang hari ini. Kau berkati Indonesia ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan, andalan Tuhan, kecintaan Tuhan bersama dengan mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Mari anak muda yang dikasih Tuhan, boleh angkat kedua tanganmu. Mari terimalah berkat dari Tuhan, berkat yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di luar rumah, diberkatilah ketika kau berjalan, dan berkatilah ketika kau melangkah. Tuhan menjaga dan memberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Dari Tuhanlah datang pertolonganmu. Kasih daripada Bapa, kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus bersama kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari anak muda kita sama-sama katakan amin. Boleh toskan kakak-kakak bilang yo, luar biasa. Kamu luar biasa. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap.